Seringkali kita mendengar ceramah yang bunyinya kurang lebih sama setiap tahun. Begitu kalender masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, atau Rajab, mimbar-mimbar mendadak penuh peringatan. Ini bulan haram, kata para ustadz. Amal baik di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Dosa diperberat timbangannya, maka dianjurkan memperbanyak ibadah, puasa sunnah, sedekah, bahkan tak jarang dibuatkan acara khusus, peringatan khusus, seolah waktu itu sendiri mengandung energi spiritual tambahan. Di titik ini, banyak orang patuh tanpa bertanya. Karena siapa yang tidak ingin pahala berlipat? Siapa yang berani mempertanyakan sesuatu yang dibungkus dengan istilah keutamaan? Agama pun pelan-pelan berubah menjadi kalender. Waktu tidak lagi netral, tapi hierarkis. Ada bulan kelas 1, ada bulan kelas 2. Ada hari yang dianggap mahal, ada hari yang terasa biasa saja. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, pertanyaannya sederhana. Dari mana asal kemuliaan bulan-bulan itu? Apakah sejak awal ia ditetapkan sebagai ruang ibadah murni? Ataukah ia lahir dari kesepakatan manusia, dari kebutuhan sosial, dari kepentingan yang sangat duniawi? Pertanyaan ini jarang muncul di mimbar. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu mengganggu. Ia berpotensi membongkar kenyamanan narasi. Sebab jika ternyata bulan-bulan haram itu sejak awal adalah hasil kompromi politik dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, maka sebagian ceramah yang kita dengar selama ini perlu ditata ulang, bahkan mungkin dipertanyakan ulang. Yang menarik, Islam sendiri tidak datang dalam ruang hampa. Ia hadir di tengah masyarakat yang sudah punya kalender, sudah punya musim perang dan musim damai, sudah punya waktu-waktu yang disucikan bukan karena wahyu, melainkan karena kebutuhan hidup. Keamanan kafilah, keberlangsungan pasar, dan stabilitas antar suku jauh lebih menentukan daripada dalil. Dan disinilah keganjilan itu mulai terasa. Bulan Ramadan, yang jelas-jelas diperintahkan puasanya oleh teks Al-Quran, yang inti ajarannya adalah pengendalian diri dan keadilan sosial, justru tidak masuk kategori bulan-bulan haram. Tidak ada larangan perang di dalamnya, tidak ada gencatan senjata otomatis. Sementara bulan-bulan yang secara sejarah berkaitan erat dengan pasar, perjalanan, dan kepentingan penduduk lokal, justru diwarisi sebagai bulan-bulan penuh keutamaan. Maka wajar jika kita bertanya, apakah pahala benar-benar mengikuti kalender? Ataukah kalenderlah yang kita sakralkan belakangan? Apakah kemuliaan itu turun dari langit, atau naik dari kesepakatan manusia yang kemudian diberi jubah teologis? Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Dalam ceramah-ceramah, bulan haram biasanya diperkenalkan dengan nada yang nyaris seragam. 4 bulan disebut sebagai waktu istimewa: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan ini, kata para ustadz, pahala amal kebaikan dilipat gandakan, sementara dosa diperberat. Karena itu, jamaah diajak lebih rajin beribadah, lebih hati-hati bersikap, lebih takut berbuat salah. Waktu seolah berubah menjadi ruang ujian dengan nilai yang berbeda dari hari-hari biasa. Penjelasan ini umumnya disampaikan secara normatif, disandarkan pada ayat tentang 4 bulan haram, diperkuat dengan riwayat-riwayat keutamaan, lalu ditutup dengan imbauan moral, perbanyak amal, kurangi maksiat. Dalam banyak kasus, penjelasan berhenti sampai di situ. Tidak ada pertanyaan lanjutan tentang asal-usul konsep bulan haram itu sendiri. Seakan-akan sejak awal sejarah manusia, 4 bulan ini sudah turun dari langit dalam keadaan siap pakai, lengkap dengan paket pahala dan ancaman dosanya. Di tingkat praktik, narasi ini sering berkembang lebih jauh. Bulan-bulan haram tidak hanya dipahami sebagai waktu yang harus dijaga, tetapi juga dirayakan. Muncul acara-acara khusus, peringatan-peringatan rutin, bahkan agenda tahunan yang dikemas sebagai perayaan hari besar Islam. Rajab misalnya, hampir selalu hadir dengan serangkaian kegiatan keagamaan, meskipun tidak ada ibadah wajib yang secara tegas ditetapkan di dalamnya. Bulan menjadi simbol, dan simbol itu kemudian diisi dengan ritual. Yang menarik, dalam ceramah-ceramah semacam ini, jarang sekali disinggung perbedaan antara apa yang memang ditetapkan secara teologis oleh Islam, dan apa yang diwarisi dari tradisi masyarakat sebelum Islam. Semua seolah melebur menjadi satu kesatuan sakral. Bulan haram dipahami semata-mata sebagai bulan ibadah, bukan sebagai produk sejarah sosial yang panjang. Akibatnya, jamaah dibiasakan menerima satu asumsi penting tanpa pernah diajak mengujinya, bahwa kemuliaan waktu itu berdiri sendiri, terlepas dari konteks manusia yang menjalaninya. Padahal dalam banyak aspek ajaran Islam, kita diajarkan bahwa nilai amal ditentukan oleh niat, keadilan, dan dampaknya bagi sesama, bukan oleh tanggal di kalender. Disinilah persoalan mulai tampak. Ketika ceramah terlalu menekankan keistimewaan waktu, tanpa pernah membicarakan mengapa waktu itu dianggap istimewa, agama perlahan berubah menjadi sistem penjadwalan pahala. Seolah-olah kebaikan di hari tertentu lebih bernilai secara metafisik dibanding kebaikan yang sama di hari lain. Seolah-olah Tuhan lebih hadir di bulan tertentu, dan lebih biasa saja di bulan yang lain. Bagian ini penting dicatat,
bukan untuk menyalahkan ceramah, tetapi untuk menandai titik awal persoalan. Sebab sebelum kita menerima atau menolak klaim keutamaan bulan haram, kita perlu jujur melihat apa yang sebenarnya sedang diwariskan kepada umat, ajaran wahyu, atau cara pandang tradisional yang sudah lama mapan dan jarang disentuh kritik. Lalu bagaimana bulan haram ini jika dilihat dari perspektif sejarah? Untuk memahami bulan-bulan haram secara lebih jujur, kita harus keluar sebentar dari mimbar dan masuk ke realitas hidup orang Arab sebelum Islam. Di sana, bulan haram tidak pertama-tama dipahami sebagai ruang ibadah, melainkan sebagai mekanisme hidup. Jawad Ali menjelaskan bahwa masyarakat Arab pra-Islam membagi tahun ke dalam bulan-bulan biasa dan bulan-bulan haram, bukan karena wahyu, tetapi karena kebutuhan bertahan hidup di lingkungan yang keras, miskin, dan penuh konflik. 8 bulan adalah waktu perang, penjarahan, dan balas dendam, sementara 4 bulan disepakati sebagai masa penghentian kekerasan. Di bulan-bulan haram itu, peperangan dihentikan. Bukan karena tiba-tiba hati mereka menjadi lembut, tetapi karena kehidupan tidak mungkin berjalan jika konflik dibiarkan terus-menerus. Orang-orang Badui hidup dari padang rumput, air, jalur kafilah, dan pasar musiman. Jika setiap bulan adalah bulan perang, tidak ada ruang untuk berdagang, membayar diat, menyelesaikan sengketa, atau sekadar bernapas dari lingkaran darah. Jawad Ali menyebut secara eksplisit bahwa pengharaman bulan-bulan ini adalah dorurotun minat doruroti, sebuah kebutuhan mendesak yang dituntut oleh watak kehidupan Badui itu sendiri. Di sini, yang disucikan sebenarnya bukan waktu, tetapi keamanan. Bulan haram adalah masa jeda agar kafilah bisa berjalan tanpa dirampok, pasar bisa dipenuhi orang tanpa ketakutan, dan suku-suku bisa bertemu tanpa membawa senjata. Bahkan disebutkan bahwa pada masa itu seseorang bisa bertemu pembunuh ayahnya di bulan haram tanpa menyentuhnya, bukan karena Ketika bulan-bulan haram dibicarakan, dua sikap ekstrem sering muncul. Ada yang mengangkatnya menjadi kalender pahala, seolah waktu memiliki daya spiritual tersendiri. Ada pula yang menolaknya mentah-mentah dengan alasan ia telah dikenal sebelum Islam, dan karena itu dianggap bukan bagian dari wahyu. Keduanya berangkat dari penyederhanaan. Secara sejarah, tidak ada yang membantah bahwa bulan-bulan haram dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam. Itu berfungsi sebagai jeda konflik, ruang aman bagi perjalanan dan perdagangan, serta mekanisme bertahan hidup di lingkungan yang keras. Fakta ini nyata, tetapi dari fakta sejarah itu, muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah sesuatu yang telah dikenal manusia, otomatis kehilangan legitimasi ketika ditegaskan oleh wahyu? Disinilah sering terjadi kekeliruan cara baca. Islam tidak bekerja dengan menghapus realitas sosial, lalu membangun sistem baru dari nol. Ia masuk ke dalam struktur yang ada, menilai isinya, mengoreksi penyimpangan, lalu memberi orientasi baru. Puasa dikenal sebelum Islam, haji dilakukan jauh sebelum Nabi Muhammad. Bahkan banyak aturan sosial sudah hidup di tengah masyarakat. Namun, Islam tidak menolaknya hanya karena ia sudah ada. Ia menertibkan, bukan meniadakan. Al-Quran ketika menyebut bulan-bulan haram, tidak pernah menggambarkannya sebagai waktu bermuatan metafisik yang otomatis melipat gandakan pahala. Yang ditekankan justru etika. Larangan menzalimi diri sendiri, pengendalian agresi, dan tanggung jawab sosial. Waktu tidak disakralkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menguji bagaimana manusia bersikap di dalamnya. Di sini terlihat pergeseran besar, dari kesucian waktu sebagai alat kontrol sosial, menjadi kesadaran moral manusia sebagai pusat ajaran. Kritik terhadap ceramah, yang menjadikan bulan haram sekadar kalender pahala adalah kritik yang sah. Tetapi kekeliruan muncul ketika kritik itu diarahkan bukan pada praktik umat, melainkan pada konsep syariatnya. Kesalahan cara memahami tidak otomatis membatalkan sumber ajarannya. Yang perlu dikoreksi adalah cara membaca, bukan wahyu yang dibaca. Rajab sering dijadikan contoh paling problematik. Secara historis, ia memang syarat dengan ritual pra-Islam dan identitas kesukuan. Islam tidak menetapkan ibadah wajib khusus di dalamnya, bahkan menghapus praktik korban yang dulu dilakukan. Namun yang tetap dipertahankan adalah kerangka waktunya, bukan muatan ritualnya. Ini menunjukkan satu pola yang konsisten. Islam menyaring bukan mewarisi secara buta. Perbandingan dengan Ramadan juga kerap dipakai untuk mempertanyakan logika bulan haram. Tetapi keduanya bergerak di ranah yang berbeda. Ramadan adalah ruang transformasi individual. Bulan haram adalah regulasi sosial. Tidak semua kemuliaan harus diwujudkan dalam bentuk yang sama. Islam tidak menyeragamkan nilai, tetapi menempatkannya sesuai fungsi. Maka,
Persoalan sebenarnya bukan apakah bulan-bulan haram berasal dari budaya atau wahyu. Persoalannya adalah bagaimana wahyu bekerja terhadap budaya. Sejarah menunjukkan bahwa Islam tidak tunduk pada tradisi, tetapi juga tidak menafikannya. Ia masuk, menilai, lalu mengarahkan. Bulan-bulan haram adalah contoh bagaimana struktur lama diberi makna baru, dari menjaga kepentingan sempit menjadi menegakkan keadilan. Dan di titik ini kesimpulan menjadi jelas, menyatakan bahwa bulan-bulan haram bukan ajaran Islam, hanya karena ia dikenal sebelum Islam bukanlah kesimpulan ilmiah, melainkan kesalahan metodologi. Yang berubah bukan waktunya, tetapi orientasinya. Yang dikoreksi bukan kalendernya, tetapi cara manusia memperlakukan waktu itu. Wahyu tidak menghapus waktu. Ia menuntut tanggung jawab manusia di dalam waktu. Saya memahami dengan cukup jelas alur narasi yang dibangun Sudrun Gugat. Ia tidak sedang menyerang ayat secara langsung, melainkan mengajak pendengar melihat praktik keagamaan yang berulang setiap tahun. Ceramah tentang bulan-bulan tertentu, yang dianggap lebih mahal pahalanya, peringatan yang terus direproduksi, dan sikap umat yang patuh tanpa pernah diajak bertanya. Dari situ ia menarik benang ke belakang, ke sejarah Arab pra-Islam, untuk menunjukkan bahwa sebagian konsep waktu yang kita anggap sakral hari ini pernah berfungsi sangat duniawi. Di titik ini, narasinya bekerja. Ia berguna sebagai kritik terhadap ritualisasi tanpa dalil, sebagai pengingat bahwa Islam tidak identik dengan budaya Arab, dan sebagai koreksi terhadap mimbar, yang terlalu jauh menjadikan kalender sebagai mesin pahala. Namun masalahnya, narasi Sudrun Gugat tersebut muncul bukan pada pembacaan sejarahnya, tetapi pada arah kesimpulan yang ditarik dari sana, dari fakta bahwa bulan-bulan haram telah dikenal sebelum Islam, dan memiliki fungsi sosial ekonomi. Narasi Sudrun Gugat tersebut melangkah lebih jauh, seolah-olah Islam hanya mengemas ulang budaya, dan wahyu sekadar memberi legitimasi religius pada kepentingan ekonomi. Disinilah kritik berubah menjadi reduksi. Sejarah dibaca, tetapi teks normatif dilewati. Praktik umat disorot, tetapi ayat ditempatkan di pinggir. Yang dikritik sebenarnya adalah cara umat memaknai, namun yang disimpulkan justru seolah-olah ajaran itu sendiri tidak pernah berasal dari wahyu. Secara akademik, ini lompatan yang tidak aman, bahwa sesuatu memiliki akar tradisi tidak otomatis menjadikannya bukan bagian dari syariat. Islam berkali-kali bekerja dengan pola yang sama, mengambil struktur sosial yang ada, menghapus unsur yang merusak, lalu memberi orientasi etis yang baru. Puasa, haji, bahkan banyak aturan sosial berjalan dengan mekanisme itu. Maka menyimpulkan bahwa bulan haram bukan bagian dari ajaran Islam, hanya karena ia dikenal sebelum Islam bukanlah kritik teologis, melainkan penyederhanaan cara baca. Di titik ini, posisi narasi Sudrun Gugat menjadi jelas. Ia kuat sebagai kritik sosial keagamaan. Ia tajam dalam membongkar romantisasi mimbar dan kebiasaan ceramah yang berlebihan. Ia juga bernilai dari sisi sejarah, tetapi ia lemah ketika dibawa ke wilayah teologi normatif. Ia lebih banyak menyerang praktik umat daripada berhadapan langsung dengan teks Islam itu sendiri. Dan ketika kritik terhadap praktik digeser menjadi delegitimasi wahyu, disitulah ia mulai menyesatkan. Kesimpulan yang lebih jujur dan tenang seharusnya tidak berhenti pada penolakan atau pembenaran total. Islam tidak menciptakan bulan-bulan haram dari ruang kosong, tetapi juga tidak sekadar mewarisinya tanpa koreksi. Ia mengambil struktur sosial yang sudah ada, lalu mengubah orientasinya. Dari menjaga kepentingan perut menjadi membatasi kezaliman, dari kesepakatan manusia menjadi tanggung jawab moral, disitulah perbedaan antara budaya yang diwarisi dan wahyu yang mengoreksi. Dan pada akhirnya, perdebatan tentang bulan haram bukan sekadar soal kalender, bukan pula soal siapa yang paling keras bersuara. Ia adalah tentang cara kita membaca agama dengan jernih, tentang kemampuan membedakan antara praktik yang berlebihan dan teks yang otentik, tentang keberanian mengkritik tanpa tergelincir menjadi redaktif. Kita boleh menguji tradisi, kita boleh mempertanyakan ceramah, tetapi kita juga harus adil pada teks. Jangan sampai semangat membongkar romantisasi justru membuat kita kehilangan orientasi. Karena agama bukan hanya sejarah, dan bukan pula sekadar budaya. Ia adalah bimbingan yang datang untuk meluruskan manusia, bukan untuk menghapus seluruh jejak masa lalu tanpa makna. Di ruang inilah channel Ayah Alif berdiri. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk memusuhi, tetapi untuk mengajak berpikir lebih tenang, membaca lebih utuh, dan memahami lebih adil. Jika Anda merasa narasi seperti ini penting, narasi yang mencoba menjembatani antara kritik dan keimanan,
Maka, dukunglah channel ini. Subscribe, bagikan, dan ikutlah menjaga ruang diskusi yang sehat dan beradab. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan kemenangan argumen, melainkan kejernihan pemahaman. Akhir kata dari saya, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.